membasmi para penjajah dengan sepotong bambu runcing dan sebuah pistol kau bidikan ke lawan. Kakimu telanjang penuh luka. Pahlawanku, pejuangku, engkau mempertaruhkan hidupmu di ujung pedang tajam, jadi kenangan sepanjang zaman hingga akhir hidup. Indonesia merdeka, harga mati sang pejuang. Pahlawanku, pejuangku, tidak ada yang bisa aku lakukan selain memperingati jasa-jasa kalian. Doa dan terima kasihku dari hati yang paling dalam. Pejuang, pahlawanku, pejuangku, aku ingin melanjutkan perjuanganku. Para serdadu di garis terdepan membawa bambu runcing, berlari menerjang peluru, mencoba merebut harapan ketika perang mulai berendam. Alunan langkah para pejuang, ledakan pun menjadi biasa demi kemerdekaan bangsa dan negara. Sepanggung kisah dan memori, kisah-kisah perjuanganmu tak ada ampun, kisah-kisah heroik tiada naas, patriot yang harus dikenal. Lisan-lisan kini menjadi veteran, terbakarlah sudah semangat juangmu. Legenda-legenda yang bukan mitos ketika penjajah menginjak-injak. Pejuangku, hari ini kami masih bisa melihat matahari terbit di tanah Indonesia. Hari ini kami masih bisa melihat keindahan Indonesia. Dan hari ini juga kami akan selalu mengingat jerih payahmu, wahai pejuangku. Tuhan, terima kasih. Engkau telah mendatangkan para pejuang yang gagah berani. Tak nampak segelintir pun rasa takut di wajahnya. Semangat yang berkobar selalu membara dalam jiwa kesatria. Engkau rela menghadang maut, mempertaruhkan nyawa di medan perang. Harimu penuh dengan pembunuhan dan pembantaian. Tapi tidak nampak sedikit pun rasa gentar di wajahmu.
darah dan keringat yang kau tumpahkan demi bangsa ini. Engkau menghantarkan bangsa ini hingga di gerbang kemerdekaan. Sekian, terima kasih. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak tentu kita menang. Bergerak serentak, serentak menyerang mana yang terjauh. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak,
Pertama-tama, saya mengucap syukur karena kita masih diberi kesehatan selama masa pandemi ini. Para Bapak Ibu guru yang terkasih, hari ini pada tanggal 10 November 2020, hari yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan adalah peristiwa sejarah pertempuran Indonesia yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Peristiwa ini diperingati agar kita semua dapat mengenang jasa para pahlawan Indonesia yang telah rela mempertaruhkan jiwa raganya demi kemerdekaan bangsanya, bangsa Indonesia. Hari ini kita mengenang hari di mana para pendahulu kita mencurahkan seluruh tenaga, pikiran, dan nyawanya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Pada hari ini, setiap tanggal 10 November, kita, seluruh bangsa Indonesia, memperingati Hari Pahlawan. Mengenang semua jasa-jasa mereka terhadap bangsa ini. Karena pengorbanan mereka lah kita bisa menikmati hidup di bumi Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Bangsa yang sederajat dengan bangsa lain. Bangsa yang menyadari tugas sejarahnya untuk menjadikan kemerdekaan sebagai jembatan emas bagi terwujudnya Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sudah sepantasnya kita sebagai generasi bangsa meneruskan perjuangan mereka untuk mempertahankan bangsa yang merdeka, serta mewujudkan kemajuan dari berbagai bidang sehingga kemakmuran benar-benar dirasakan oleh rakyat Indonesia. Dengan demikian, tidaklah sia-sia perjuangan pahlawan kita. Kiranya, sekian pidato saya hari ini tentang Hari Pahlawan. Jakarta, 10 November 2020. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Apa kabar kalian? Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menyertai dan memberikan rahmat-Nya bagi kita semua sampai saat ini. Dalam rangka Hari Pahlawan, saya ingin menyampaikan sebuah pidato singkat mengenai Hari Pahlawan. Teman-teman, kita ketahui bahwa pada tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Mengapa demikian? Pertempuran yang terjadi di Surabaya, di mana rakyat Indonesia berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Sekutu pada tanggal 27 sampai dengan 29 Oktober tahun 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober tahun 1945, Presiden Soekarno datang ke Surabaya untuk berunding dengan AWS Malari dengan hasil akan dilakukan gencatan senjata. Namun, Belanda melanggar perundingan tersebut dan mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November 1945. Ultimatum tersebut berisi bahwa rakyat Indonesia harus menyerahkan senjata hasil rampasan dari tentara Jepang. Jika tidak, maka Belanda akan menyerang kota Surabaya dari darat, laut, dan juga udara. Tetapi rakyat Indonesia mengabaikan ultimatum tersebut dan terjadilah pertempuran besar yang menghanguskan kota Surabaya. Itulah peristiwa yang terjadi dan sekarang kita kenal sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan diperingati untuk mengingat jasa para pahlawan yang telah bertempur dan gugur pada medan pertempuran. Para pahlawan telah berjuang sekuat tenaga demi Indonesia merdeka. Kemerdekaan Indonesia dapat dicapai karena para pejuang dan rakyat Indonesia memiliki semangat juang yang tinggi. Jika bangsa Indonesia tidak memiliki semangat juang, maka Indonesia akan selamanya berada dalam penindasan para penjajah. Kita pun sebagai generasi muda juga harus tangguh seperti para pahlawan, di mana mereka berjuang keras agar Indonesia dapat merdeka. Sudah saatnya kita sebagai generasi muda membangun kembali nilai-nilai kepahlawanan yang sudah mulai luntur. Dengan memperingati Hari Pahlawan, kita dapat mengenang kembali dan
bukanlah prestasi yang baik, sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan juga bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Angela, kelas 6C dari SD TK Marsudirni mengucapkan terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita semua kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkah dan rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul di sini. Di tempat kita menimba ilmu untuk menyongsong masa depan kelak. Teman-teman semua, 75 tahun yang lalu, pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya, Belanda mengibarkan bendera mereka dengan tujuan untuk merebut kembali kekuasaannya. Kala itu Bapak Proklamator telah membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Masyarakat dan Bung Tomo berusaha untuk menurunkan dan merobek bendera itu. 10 November menjadi sejarah baru untuk Indonesia, di mana Belanda dengan senjata canggih kala itu menyerang dengan tanpa ampun. Rakyat Indonesia yang bermodalkan keyakinan dan semangat untuk kemerdekaan hanya menggunakan bambu runcing untuk melawan Belanda dan menang. Semenjak saat itu, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Di tengah kekacauan yang kita alami belakangan ini, konflik, kesenjangan, perpecahan, alangkah baiknya kita menengok ke belakang. Mari ingat kembali para pendiri bangsa. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Agama, suku, dan ras mereka bermacam-macam. Namun mereka semua mempunyai cita-cita yang sama. Tentu ada perselisihan di antara mereka. Namun itu semua bisa terlewati sebab kita ada di sini hari ini menikmati jerih payah mereka. Jadi mari kita kenang mereka. Mari kenang perjuangan mereka. Jadikan keberhasilan mereka sebagai motivasi hari ini. Bahwa kita dapat melalui apa saja jika kita mau bersatu di antara perbedaan yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Terima kasih.